Desember 2014, film yang mengangkat kisah reformasi mahasiswa di tahun 98 akan segera hadir sebagai sebuah tontonan yang mengasihkan. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Chelsea Islan, Boy William, Doni Alamsyah, dan beberapa bintang ternama lainnya, seperti apa Lukman Sardi menggambarkan secara detail peristiwa 98 dalam karya perdananya itu. Benarkah data sejarah menjadi tolak ukur Lukman dalam membuat film ini? Sahabat kita yang punya umroh, yang punya travel. Sekarang saya mau naiknya sama suami. Jabar Roma dulu. Apa ya, kalau doa sama Allah tuh, saya ingat juga 3 tahun lalu itu juga saya dapat pencerahan kalau sekencang-kencangnya kau berdoa, sekeras-kerasnya kau menangis, nasibmu ada di tanganku. Jadi semua yang saya dapetin sekarang yang memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa yang saya panjatkan juga yang dikabulkan itu yang terbaik buat saya, yang belum dikabulkan memang itu juga yang terbaik buat saya. Jadi sekarang semuanya itu yang ada di hidup saya, ya udah itu yang terbaik buat saya. Saya pertama kali sini. Kalau dia udah pernah sini ya? Iya, 2 kali. Kalau saya baru pertama kali naik. Yang ngajak istri. Ternyata ini tempat bertemunya Adam dan Hawa. Kan ceritanya sejati nih Adam dan Hawa. Kalian sudah Insya Allah dong. salah satu doa kalian Iya dong. Doanya harus apa tadi? Panjang. Satu, ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah rumah tangga ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. 2, ya Allah ya Rahman ya Rahim, eratkanlah kami sebagai suami istri, persatukanlah kami, kuatkanlah cinta di antara kami, janganlah engkau pisahkan kami, kan gitu kan? Iya kan? Janganlah engkau cerai-beraikan kami. Terus anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha, yang senantiasa berguna bagi nusa bangsa serta umat. Doanya gitu kan? Usai menuntaskan segala rindu dan menghaturkan serangkaian doa untuk keutuhan cinta, Ayu Dewi tak lupa untuk menghabiskan waktu mengajak putri kecilnya menunggangi unta di kawasan Jabal Rahmah. Tidak hanya mencoba seperti apa sensasi menunggangi unta, Ayu pun tak lupa berburu oleh-oleh yang banyak terdapat di kawasan setempat. Sama Bayu bisa nggak? Naik coba. Kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. No. Ini 15 rial, 15. No. Jangan ya. Awas, pegangan. Awas kita buat semua berapa naik? Kita buat semua berhasil. Pegang. Ya. Motor. Jalan. Bye. Pelan. Mau jalan. Pan. Kota istimewa, duduk di muka, duduk depan ontanya, yang gel-gel jalannya. Bener nggak sih? 20. 200 kan? Ya itu warna ini bagus. Satu Udah ya. Jadi harganya sama itu. Yang kecil aja. Yang kecil tadi kasturi. Ya kecil ya. Sekarang biji kecil. 250 ya. 250 beli 2. Ambil 3 biji 100 ya. Arba. Ini asli. Arba yang 104. Ahmad. Arbang. Untuk pipi. Ya Allah. Sahilo. Ya. Selamat. Ini kantor ini kamu, ini saudara. Kantor ini, ya. Bukan itu 2 biji 25 ini. Gratisan. Kamu menegar. Menegar. Bisa nawar. Masih beli yang tadi aja, Bu. Nggak tahu banyak banget. Yang tadi nih. Tadi.
Tadi di tempat yang pertama dikasih Akila gratis sama ibu gratis. Enak apa? Diambil sama Beli parfum tadi. uangnya. Ini udah mau habis amat. Mat, alhamdulillah Mat. Habis. Kali ini bukan buka. Bukan tutup. Mat, alhamdulillah gratis ya. Iya. Alhamdulillah Ahmad, barokah Ahmad. Ahmad barokah. Bersama Allah. Jatuh. Harga semua melambung naik. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Emang demo itu salah, dosa, haram. Nggak usah pergi ya. Kamu tuh nggak pantas ngelakuin itu. Kenapa sih Mbak? Karena aku adik tentara. Peristiwa Mei 98 berhasil diangkat Lukman Sardi ke dalam sebuah film dengan judul Di Balik 98. Setelah kurang lebih menjalani observasi yang cukup lama dan syuting semenjak akhir November 2014, film yang mengangkat kisah reformasi mahasiswa di tahun 98 akan segera hadir sebagai sebuah tontonan yang mengasihkan. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Chelsea Islan, Boy William, Doni Alamsyah, dan beberapa bintang ternama lainnya, seperti apa Lukman Sardi menggambarkan secara detail peristiwa 98 dalam karya perdananya itu. Benarkah data sejarah menjadi tolak ukur Lukman dalam membuat film ini? Saat itu saat kelammu. Ini film tentang drama keluarga, kemanusiaan, percintaan dengan latar belakang Mei 98. Tapi tentunya juga ada hal-hal dari latar belakang Mei 98 itu harus kita buat untuk memperkuat ceritanya itu sendiri di karakter-karakter yang fiksi yang ada. Kalau data-data itu kita bisa pertanggungjawabkan karena data-data tersebut kita banyak juga dapat dari buku yang sudah dipublish. Jadi bukan buku yang belum publish seperti bukunya Bapak B.J. Habibie. Di situ mungkin bisa dibaca. Ada lagi buku dari Pak siapa ya? Dari Fadlizon, ada dari buku dari Sintong, Bapak Sintong Panjaitan. Semua ada datanya, tapi memang kembali lagi kan kita sebagai film harus menginterpretasi kan. Harus ada interpretasi dari seorang saudara, dari data yang ada kita interpretasikan. Misalnya cuma Pak Harto sama Habibie yang ketemu berdua, itu kita dapetin di bukunya B.J. Habibie. Dan buku itu sudah dipublish berarti secara hukum, secara undang-undang di Indonesia, bukan yang kita ngarang atau apapun. Keakuratan sisi-sisi sejarah yang gue akan buat, ya jangan sampai itu jadi meleset. Kalaupun misalnya ada orang gitu ya, misalnya bilang, oh ini meleset atau apa, ya mungkin sebagai manusia biasa itu interpretasi gue, interpretasi kan bisa sutradara tuh melakukan interpretasi, itu hal yang wajar gitu. Asal memang ada data-data yang menyebutkan pada saat itu misalnya disambung situasinya lagi rumit. Tentunya kalau lagi rumit, kita dalam ruangan sendiri ngapain sih? Gelisah, sedih, itu interpretasi. Ya kan? Dan itu sah-sah aja dalam film. Ya, Lukman mungkin menampilkannya secara halus kali ya. Sebenarnya ada banyak kejadian yang diperhalus sama Lukman gitu. Yang kejadian di kota gitu, hancur-hancuran, bakar-bakaran gitu. Film yang akan tayang perdana di bioskop mulai 15 Januari mendatang memang tidak hanya menggambarkan sejarah dan suasana kekeluargaan serta kisah cinta. Pasalnya, dalam film besutan MNC Picture ini jelas terlihat akan kentalnya sikap keterbukaan dan kuatnya kisah yang tersaji dalam setiap adegannya. Namun benarkah sebagai sutradara, Lukman Sardi belum puas dengan film perdananya itu? Dan benarkah pula jika film tersebut diilhami dari pengalaman pribadi seorang Lukman Sardi? Buat gue tuh 98 itu kayak buat gue tuh sesuatu yang sangat berbekas sekali karena gue berada di posisi itu maksudnya. Gue waktu itu udah di umur-umur yang sangat mengerti gitu karena gue udah lulus kuliah, udah segala macem. Bukan yang baru umur 1 tahun atau apa. Jadi paling enggak gue punya kedekatan. Maksudnya dengan latar belakang ini gitu. Dibanding gue misalnya ngambil film yang tahun 45, gue susah gitu karena gue nggak punya kedekatan karena gue tidak hidup di masa itu kan. Kalau ini gue hidup di masa itu salah satunya sih. Sangat nggak puas.
Saat nggak puas. Semakin saya sering nonton film saya semakin besar mengkritik diri sendiri. Itu nggak terjadi cuma di saya jadi sutradara sih, saya jadi aktor juga gitu. Jadi kalau misalnya saya nonton film saya pertama kali, itu saya nggak pernah nikmatin. Karena buat saya itu saya mengkritik diri saya habis-habisan gitu. Saksikan film Di Balik 98 mulai 15 Januari 2015 di bioskop terdekat.